Hans Eisen, dan Albert Barnes. Baik, yang pertama kita memasuki teori dasar biologis kepribadian. Biografi Hans Eisen. Hans Eisen lahir pada 4 Maret 1916 di Jerman dan meninggal pada 4 September 1997. Beliau kuliah di PhD Universitas College London. Beliau dikenal psikologi, karya, kepribadian, dan kecerdasan pencapaian utama. Beliau penulis produktif lebih dari 80 buku dan 1000 artikel. Beliau juga editor jurnal kepribadian dan perbedaan individu. Hans Eisen adalah tokoh penting dalam psikologi kepribadian. Ia dikenal karena menyatakan bahwa kepribadian seseorang sebagian besar dari biologis dan genetiknya, bukan dari pengalaman atau lingkungan hidup. Dasar biologis kepribadian. Eisen percaya bahwa perbedaan kepribadian bersumber dari saraf individu seperti otak. Ia mengatakan bahwa aktivitas otak, korteks cerebral, dan saraf otonom, misalnya reaktivitas terhadap stres, yang mempengaruhi seseorang terhadap rangsangan, aktivitas sosial, atau pengendalian emosi. Dimensi kepribadian berdasarkan biologi. Eisen menerapkan bahwa perkembangan 3 dimensi semuanya ada dasarnya biologis. Yang pertama ada ekstraversi sama introversi. Ekstraversi cenderung otak saraf rendah yang harus dirancang dari luar. Mereka menyukai keramaian, menyukai kreativitas, pokoknya mereka itu aktif dan tidak bisa diam. Kalau mereka berada di keramaian, mereka sangat senang, dan kalau mereka berada di tempat yang sepi, mereka akan cenderung muncul stres atau bosan. Sedangkan introvert adalah saraf otak yang tinggi dan sensitif. Mereka lebih suka menyendiri, lebih suka membaca buku, pokoknya yang sepi-sepi. Makanya itulah perbedaan antara introvert dan ekstrovert. Yang kedua adalah neurotisme. Neurotisme adalah stabilitas emosional dan berkaitan dengan saraf otonom. Nah, orang yang memiliki tinggi saraf neurotisme, mereka mudah cenderung cemas, stres, emosional, karena aktivitas saraf mereka itu lebih relatif atau lebih reaktif. Sekarang yang ketiga itu ada psikotisme. Psikotisme itu berdasarkan kadar testosteron dan biologis lain. Orang yang memiliki kadar tinggi psikotisme adalah seseorang yang cenderung tidak memiliki empati. Kenapa tidak memiliki empati? Karena mereka itu adalah orang-orang yang agresif dan orang yang dingin, atau orang-orang yang tidak peduli dengan sekitar. Itu penelitian Eisen. Eisen melakukan berbagai penelitian termasuk studi terhadap kembar identik dan penggunaan EEG atau elektroencephalografi untuk mengukur aktivitas otak. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan kepribadian memang konsisten secara biologis dan genetik, bukan hanya dipelajari dari lingkungan. Model hierarkis kepribadian. Eisen mengembangkan model hierarkis kepribadian yang menggambarkan bagaimana perilaku individu terbentuk dari struktur kepribadian yang bertingkat, dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. Berikut penjelasan setiap tingkatan. Yang pertama, tipe kepribadian atau super trait. Struktur kepribadian paling atas sangat luas dan mewakili pola perilaku umum yang stabil dalam waktu yang lama. Contohnya ekstrovert atau introvert. Yang kedua, trait atau sifat kepribadian, yaitu kumpulan ciri-ciri khas yang lebih sempit dibanding tipe, namun tetap konsisten dalam berbagai situasi. Contohnya aktif, mudah bergaul, dan ceria. Yang ketiga, kebiasaan respon atau habitual responses, yaitu perilaku yang sering dilakukan dalam situasi tertentu dan mencerminkan trait yang dimiliki. Contohnya sering memulai obrolan dengan orang yang baru. Yang terakhir, respon spesifik,
yaitu tindakan atau reaksi yang terjadi pada suatu waktu dan dalam satu situasi spesifik. Contohnya menyapa orang asing di lift. Selanjutnya kesimpulan. Kepribadian manusia tidak hanya dibentuk oleh lingkungan, tapi juga oleh faktor biologis dan genetik. Eysenck memberikan landasan ilmiah bahwa ciri-ciri seperti ekstroversi, neurotisisme, dan psikotisisme bisa dijelaskan dari fungsi otak tubuh manusia. Teori ini memang penghubung antara psikologi dan ilmu biologi atau neurologi dan menjadi dasar banyak tes kepribadian modern.